Katanya sholat bisa ngilangin dosa ya. Hmm, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh anakku saat keluar kelas kemarin hari Jumat. Aku banyak perspektifnya cara jawabnya. Aku tanya balik tuh anak saya. Maksudnya sholat yang seperti apa dulu? Ada beberapa sholat yang memang untuk menghapus dosa tapi tidak benar-benar untuk menghapus, hanya kayak sholat taubat gitu, untuk sebagai tanda membersihkan dosa-dosa yang sebelumnya, kemudian berjanji tidak melakukannya lagi. Itu sholat taubat. Sisanya lanjut wajibnya dilaksanakan secara rutin. Dan pertanyaan itu deep banget sih menurut aku, anak sekecil itu kelas 4, mungkin di sekolahnya sedang dibicarakan itu kali ya, sholat yang bisa menghapus dosa. Dari pertanyaan itu kita berbincang-bincang di perjalanan, selama perjalanan pulang ya. Aku mulai banyak mengatakan, kita tidak tahu tuh mana yang benar-benar dosa, mana yang bukan. Kita pun tidak pernah tahu mana yang benar-benar salah maupun benar, karena yang paling tahu, sebaik-baik mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh yang namanya menghakimi manusia yang lain, karena kita tidak tahu bagian mana yang salah, bagian mana yang jadi dosa. Sebaiknya kita hanya mengetahui, oh itu hanya perbuatan mereka saja. Setiap perbuatan mereka juga akan mendapat kifarahnya masing-masing di akhirat nanti gitu. Aku mulai bicara seperti itu. Jadi mulailah hati-hati saat mengucapkan perbuatan. Kalau melihat kesalahan orang lain, jangan langsung dihujat, nggak boleh dihina ya, tapi diingatkan barangkali itu salah. Tapi kan kita tidak tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Setiap orang kan punya alasan masing-masing ya, punya alasan tersendiri untuk melakukan hal itu. Jadi kita tidak boleh yang namanya menghina, menghujat, karena setiap perbuatan itu pasti punya sebab akibatnya masing-masing, dan sebab akibat tersebut pun akan ditanggung oleh manusia itu sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi be safe aja sih, jadi dirimu sendiri aja. Kalau menurut kamu itu nggak baik, mendingan jangan, karena hidup di dunia ini tuh seperti sedang menanam ya. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai, gitu aja. Sama halnya ketika kamu nawaitullah gitu ya, berbuat baik gitu, tapi tidak semua orang itu bisa menerima kebaikan tersebut gitu. Kayak gitu aja, niatnya itu baik, tapi ada orang yang tersinggung karena kita sudah menolong terlebih dahulu tanpa izin. Bolehkah saya menolong Anda gitu. Sebaiknya untuk selanjutnya harusnya ditanyakan dulu ya, karena tidak semua orang itu butuh ditolong. Ada juga orang yang sudah ditolong malah semakin mengincang. Itu kebanyakan sih ya. Tapi kita juga namanya manusia, kita hanya mengimbangi manusia yang lain. Kita berimprovisasi saja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati kita, apa yang diinginkan hati kita, sebaiknya seperti apa menghadapi orang tersebut. Kita akan tahu kok kalau udah terbiasa menghadapi orang seperti itu. Yang penting kamu tetap tahu siapa dirimu. Ketika orang tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan, yaitu terserah mereka, pendapat mereka, karena setiap orang itu punya respon tersendiri. Setiap orang tuh punya respon masing-masing. Ada yang tidak suka ketika kita berbuat baik kepada mereka gitu, karena mungkin tersinggung gitu ya,
karena kita mungkin mencerminkan gimana ya, yang bertolak belakang sekali dengan sifat dia yang sebenarnya ingin seperti itu gitu, dan jadi membuat diri mereka itu tersinggung gitu kan, jadi seakan-akan kita yang salah gitu. Sudahlah ya, pokoknya intinya seperti itu ya. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya hanya ya orang yang sedang berkelana di dunia ini gitu ya, sedang menanam akan kita tuai di akhirat nanti gitu. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini juga sih. Kalaupun kamu harus berdampingan dengan orang yang toksik gitu ya, kita kan tidak pernah tahu ya kita berdampingan dengan siapa gitu ya, disinggung oleh orang seperti apa gitu ya. Kita itulah aja. Ketika mungkin kamu menghadapi orang yang selalu menyalahkanmu gitu ya, selalu memfitnahmu di hadapan orang-orang gitu, udah sih abaikan aja, diemin aja. Mungkin itu orang yang tersebut butuh validasi gitu, biarin aja dia hidup seperti itu. Dan nanti sebelum kematiannya itu biasanya ya rasa bersalah banget gitu. Jadi tetaplah jadi orang baik, meskipun ya tahu sendiri kebaikan itu tidak selamanya diterima oleh orang lain. Kalau kamu berbuat baik, niatkan saja untuk dirimu sendiri. Niatkan saja, ini aku menanam untuk diriku sendiri. Karena kalau aku berbuat baik kepada orang itu tapi orang itu tidak menerimanya, it's okay. Kebaikan itu akan kembali lagi kepada aku melalui tangan orang lain. Seperti itu aja. Karena kita sudah meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya seperti itu. Niatnya untuk menanam kebaikan, meskipun tidak dibalas dengan kebaikan lagi, itu kan bukan poin utamanya. Yang penting kita jalani saja agar kita tidak merasa bersalah di kemudian hari, diliputi rasa bersalah, iya aku kemarin kayak gitu, salah nggak ya gitu ya. Biasanya seperti itu sih kalau aku dulu waktu kecil, serba overthinking. Tapi sekarang sudah let it go, namanya hidup, kita berimprovisasi saja seperti apa yang kita inginkan, berimprovisasi saja seperti apa yang dikatakan oleh hati kita. Kita nggak suka diperlakukan seperti itu, katakan aja, aku tidak suka kamu memperlakukan saya seperti itu, aku tidak suka dengan cara memperlakukanku seperti itu. Gitu aja katanya. Atau boleh juga tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu ke aku, apakah punya maksud lain, seperti itu aja. Itu lebih meringankan sih, meringankan pikiran untuk orang yang overthinking. Oke, sekian dulu, jadi panjang lebar dari pembahasan tersebut. Terima kasih.